semuanya, perkenalkan nama saya Johanna Tania Olga dari kelas A ada 3 akuntansi. Dosen pengampu saya Bapak Yurisma Sejarah Ekonomi dengan NIM saya C00213. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penentuan harga pokok produk sampingan. Pertama adalah pengertian harga pokok produk sampingan. Pengertian dari pokok produk sampingan adalah istilah yang artinya produk umumnya digunakan untuk mendefinisikan suatu produk dengan nilai total yang lebih relatif dan dihasilkan secara simultan atau bersama dengan produk yang lainnya yang nilai totalnya lebih besar. Sedangkan produk dengan nilai total yang lebih besar tersebut biasanya disebut dengan produk utama atau main produk. Produk utama biasanya diproduksikan dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah produk sampingan, yang biasanya produsen hanya memiliki sedikit kendali atas jumlah produk sampingan yang dihasilkan sebaiknya. Dan diperkenalkan metode teknik yang lebih maju, seperti yang digunakan di industri perminyakan, yang telah memungkinkan pengendalian yang lebih besar atas jumlah residu dan produk sampingan lainnya. Perbedaan produk utama dan produk sampingan terletak pada nilai jual. Jika nilai jual salah satu produk lebih kecil dari yang lainnya, maka dikategorikan sebagai produk sampingan. Sedangkan apabila produk-produk yang dihasilkan relatif sama, maka dikategorikan sebagai produk yang bersama. Contohnya, pada perbaikan pengerjaan kayu, yaitu kayu lapis dan papan kayu, merupakan produk utama, sedangkan serbuk gergaji dan kayu bakar merupakan produk sampingan. Lalu, kedua adalah karakteristik akuntansi harga, yaitu pada produk sampingan. Karakteristik yang pertama adalah produk sampingan dihasilkan secara bersama-sama dengan produk utama dan suatu proses produksi, namun perusahaan tidak memiliki intensi untuk membuat produk ini. Yang kedua adalah produk sampingan yang memiliki nilai jual yang lebih kecil daripada produk utama. Selain itu, kuantitas dari produk jauh lebih sedikit daripada produk yang dibuat perusahaan. Yang ketiga, ada produk sampingan yang memerlukan proses lebih lanjut sebelum siap digunakan untuk dijual. Dan yang keempat adalah produk sampingan tidak memiliki cipta tanpa adanya proses produksi untuk pembuatan produk utama. Hal ini karena produk sampingan tercipta dari bahan baku produk utama. Lalu dalam produk utama sampingan yaitu ada metode akuntansi yang digunakan untuk memerlukan produk sampingan yang dibagi menjadi dua golongan, yaitu metode hanya melakukan pencatatan terhadap hasil penjualan produk. Dan yang kedua adalah dalam metode ini biaya-biaya produksi hanya dibebankan ke produk utama. Kemudian hasil penjualan tersebut dicatat secara langsung kepada pendapatan atau pengurangan terhadap biaya-biaya produksi. Dalam metode ini terdapat beberapa cara perlakuan terhadap hasil penjualan produk sampingan sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah hasil penjualan produk sampingan yang diperlukan sebagai pendapatan lain-lain atau pendapatan di luar usaha. Yang kedua adalah hasil penjualan produk sampingan diperlukan sebagai tambahan terhadap hasil penjualan produk utama. Dengan demikian, dengan cara ini mendapatkan usaha yang bertambah. Lalu yang ketiga adalah hasil produk sampingan diperlukan memerlukan harga pokok penjualan. Yang keempat, hasil penjualan produk sampingan tersebut diperlukan mengurangi total biaya produksi. Dan yang kelima adalah nilai pasar produksi atau nilai pasar produk sampingan yang dikurangkan ke total biaya produksi atau disebut dengan metode nilai pasar referral cost method. Yang kedua adalah metode yang membebankan biaya produksi ke produk utama dan produk samping, yaitu metode harga pokok cost method. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dialokasikan baik ke dalam produk utama maupun produk sampingan. Sedangkan harga pokok sampingan ditetapkan sebagai harga beli atau nilai pengganti, yaitu disebut dengan replacement cost yang berlaku di harga pasar. Harga pokok tersebut dikreditkan perkiraan barang dalam proses bahan baku. Dengan demikian, biaya produksi untuk produk utama berkurang.
Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.